Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi saya, di mana materi saya yang berjudul Membangun Arah Kebijakan dan Strategi Ekonomi Digital untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Ismi dengan NIM 21279012. Baik, untuk topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, membangun arah kebijakan. Yang kedua, pengaruh arah kebijakan dalam pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi ekonomi digital, dan yang keempat, kekurangan strategi digital. Baik, untuk materi yang pertama ada strategi membangun arah kebijakan. Yang pertama, pemahaman visi dan misi perusahaan, di mana pemahaman visi dan misi perusahaan atau organisasi dipastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan visi dan misi organisasi. Identifikasi nilai-nilai inti yang hendak diterapkan dalam kebijakan. Selanjutnya ada keterlibatan pemangku kepentingan, di mana melibatkan pemangku kepentingan utama termasuk karyawan, manajemen, dan pihak eksternal dalam proses pembuatan kebijakan. Mendapatkan umpan balik dan memasukkan dari berbagai pihak untuk memastikan representasi yang lebih luas. Selanjutnya ada analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan, mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya, penyusunan rencana strategis. Buat rencana strategis yang jelas, menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek terukur. Tentukan langkah-langkah taktis yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, konsistensi dengan hukum dan regulasi. Pastikan kebijakan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Libatkan ahli hukum untuk memeriksa kebijakan dan memberikan persetujuan legal. Selanjutnya, komunikasi efektif, di mana komunikasi secara jelas dan transparan tentang tujuan dan dampak kebijakan kepada seluruh stakeholders. Berikan informasi yang cukup kepada karyawan dan pihak terkait. Selanjutnya, pengelolaan perubahan. Pertimbangkan dampak kebijakan terhadap organisasi dan karyawan. Lakukan manajemen perubahan dengan memberikan dukungan dan pelatihan yang dibutuhkan, di mana menetapkan metrik kinerja yang dapat diukur dengan menilai efektivitas kebijakan, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan terhadap dan relevan dan efektif. Juga membangun kebijakan dengan mempertimbangkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Dan penting pada implementasi, di mana melibatkan pemangku kepentingan selama implementasi untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan lancar dan dapat dukungan yang cukup. Baik, selanjutnya ada pengaruh arah kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, keselaraan dengan prinsip berkelanjutan. Arah kebijakan yang memuaskan prinsip-prinsip berkelanjutan akan mendukung tujuan pertumbuhan jangka panjang yang seimbang, memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, stabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kebijakan yang konsisten dan jelas memberikan stabilitas dan kepastian kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan konsumen. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, inovasi dan efisiensi resursi. Kebijakan yang mendorong inovasi berkelanjutan dan
Penggunaan efisiensi sumber daya akan merangsang pertumbuhan melalui penemuan solusi baru, penghematan biaya, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Selanjutnya, pendorong investasi hijau. Arah kebijakan yang mendukung investasi dalam sektor-sektor hijau dan ramah lingkungan dapat mendorong pertumbuhan industri yang berfokus pada solusi berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan produktivitas daya saing. Kebijakan yang memberikan insentif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam konteks berkelanjutan dapat meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Selanjutnya, dukungan terhadap ekonomi berbasis pengetahuan. Arah kebijakan yang mempromosikan pengetahuan dan teknologi berkelanjutan dapat membantu menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Selanjutnya, manajemen risiko lingkungan dan sosial. Kebijakan yang memastikan manajemen risiko lingkungan dan sosial yang efektif akan membantu mencegah dampak negatif pada reputasi perusahaan dan dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Kebijakan yang mendorong keterlibatan positif dengan masyarakat dapat membangun citra perusahaan yang baik dan meningkatkan dukungan lokal yang penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, di mana kebijakan yang mendukung pemberdayaan karyawan, pelatihan berkelanjutan, dan kesenjangan yang dapat meningkatkan produktivitas dan keterlibatan berkontribusi dalam pertumbuhan organisasi dan memprioritaskan praktik berkelanjutan dan dapat membantu mengurangi risiko. Baik, selanjutnya ada strategi ekonomi digital, di mana strategi ekonomi digital ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah. Di mana berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital. Yang pertama, infrastruktur digital. Investasi dalam infrastruktur digital yang kuat seperti jangka broadband yang cepat dan dapat diakses untuk mendukung konektivitas yang baik. Selanjutnya, inovasi dan pendidikan digital. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan digital untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat dan tenaga kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital. Selanjutnya, ekonomi dan penelitian digital, di mana mendorong inovasi teknologi melalui dukungan terhadap penelitian dan pengembangan dalam sektor-sektor kunci ekonomi digital, seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things, dan juga dalam keamanan cyber. Selanjutnya, pemberdayaan UMKM digital, di mana pemberian dukungan khusus pada usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat beralih dan tumbuh di lingkungan digital, termasuk pelatihan digital, akses pasar online, dan pembiayaan berbasis teknologi. Selanjutnya, regulasi yang mendukung. Merancang regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital termasuk perlindungan privasi data, keamanan cyber, dan regulasi yang mendukung inovasi. Selanjutnya, e-government, di mana menerapkan layanan e-government untuk meningkatkan efisiensi administratif dan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien kepada warga. Selanjutnya, ekosistem startup, di mana mendorong pertumbuhan ekosistem startup dengan memberikan insentif, akses modal, dan dukungan infrastruktur bagi perusahaan inovatif. Selanjutnya, perkembangan ekonomi digital di sektor kunci, di mana mengidentifikasi sektor-sektor kunci yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, atau edtech dan fokus pada pengembangan mereka. Selanjutnya, keterbukaan dan kolaborasi, mendorong keterbukaan data dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memaksimalkan potensi pemanfaatan data dan menciptakan solusi bersama. Selanjutnya ada kekurangan strategi digital. Yang pertama, kesenjangan digital. Strategi ekonomi digital dapat meningkatkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital yang menciptakan kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketidaksetaraan. Selanjutnya ada ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Selanjutnya masalah privasi dan etika.
selanjutnya keamanan data, selanjutnya ketergantungan pada perusahaan besar, selanjutnya pengunduran pekerjaan tradisional, dan selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir ada ketergantungan pada platform tertentu. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.